seorang guru sangat memahami jika Rina salah satu muridnya berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Sekarang percakapan Ibu Erna, ya Pak Dadang dan Rina. Monggo Bu Yuni dimulai sebagai kuncinya dulu. Siap. Ya. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam, Rin. Ada yang bisa Pak, Bapak bantu? Ada iya, yang bisa Pak. Bapak bantu, Rin? Iya Pak, ini saya itu kan kemarin dipanggil oleh sekolah itu saya diberikan tugas untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris Pak tingkat kabupaten. Cuman saya gimana ya Pak ya, saya itu masih bingung Pak. Kalau suruh ikut itu saya itu merasa nggak yakin. Seperti itu Pak. Oh, intinya Rina itu tidak bisa ikut karena belum nggak yakin, nggak percaya diri gitu atau gimana ya? Iya Pak, saya tuh nggak percaya diri Pak untuk mengikuti lomba pidato ini Pak. Jadi ketika ditunjuk itu saya tuh merasa berat gitu Pak. Oh begitu, jadi Rina itu nggak percaya diri. Nah, mengapa Torin kamu kok tidak percaya diri itu kenapa? Pak, jadi gini Pak, dulu itu saya itu pernah ikut lomba pidato bahasa Inggris, tapi saya itu tidak berhasil Pak. Jadi intinya itu saya itu kalah Pak. Nah dari situ itu saya jadi gimana ya Pak ya, istilahnya kayak rendah diri kayak gitu Pak. Jadi kalau saya harus ikut lagi tuh saya merasa khawatir. Khawatir gagal gitu toh. Oh, Iya, jadi Pak. kamu pernah dulu ikut lomba di SD, kamu gagal. Akhirnya kamu takut diajukan lagi untuk mengikuti lagi begitu. Nah, kamu jangan berkecil hati, Rin. Biarlah kegagalan yang dulu itu bisa dijadikan pengalaman buat kamu untuk meraih prestasi dalam lomba pidato bahasa Inggris kali ini. Iya Pak, gitu, tapi gimana ya Pak, saya tuh masih tetap kurang percaya diri Pak, masih kurang yakin gitu Pak. Oh begitu. Nah gini Rin ya, sekarang Pak Guru mau tanya, apa saja kekuatan yang ada dalam dirimu Rin? Tolong kamu utarakan kekuatan yang ada pada dirimu pada saat ini untuk bisa menumbuhkan percaya diri itu gimana? Gimana ya Pak ya, sebenarnya kalau saya untuk berbicara bahasa Inggris itu sebenarnya sih saya lancar Pak. Terus kalau pidato itu juga sebenarnya saya itu dari intonasinya pun saya sudah, kalau menurut saya itu sudah sesuai. Cuman kalau untuk gimana ya Pak ya, berdiri di depan itu saya tuh kayak kurang pede gitu Pak. Oh begitu ya. Oke Rin, sebenarnya kamu itu punya kekuatan dalam diri yang perlu terus diasah dan perlu membangun rasa percaya diri kamu sehingga tidak mudah putus asa. Sekarang Pak Guru mau tanya, menurut kamu apa saja hal-hal penting sebagai syarat dalam berpidato? Kalau berpidato tuh yang jelas kita intonasinya harus benar Pak, terus kita harus ketika berbicara tuh kita juga harus lancar, kemudian menguasai pokok masalah atau yang akan disampaikan dalam pidato itu, kemudian juga harus memiliki apa ya namanya Pak, kecakapan untuk menyampaikan isi pidato itu loh Pak kepada audiens. Jadi apa yang kita sampaikan kepada pendengar itu maksud yang akan kita ingin capai itu tersampaikan seperti itu. Dapat dipahami oleh pendengar gitu ya. Iya. Nah, tepat sekali Rin kamu, tepat sekali. Begitulah syarat pidato yang baik dan benar. Nah sekarang
Dari syarat tersebut, menurut pendapat kamu, Rin, manakah yang belum kamu kuasai? Yang belum kamu kuasai? Yang kurang saya kuasai sih sebenarnya yang terakhir Pak, yaitu apa ya namanya, menyampaikan isi dari pidato itu Pak. Jadi kadang itu saya itu ngomongnya agak kurang kurang lambat kayak gitu. Jadi kadang itu pendengar itu kurang kurang mengerti apa yang saya sampaikan, seperti itu Pak. Oh, begitu. Nah, baik Rina, kalau begitu, langkah apa yang kamu lakukan supaya bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu apabila dikaitkan dengan syarat pidato yang kamu sebutkan tadi? Apa? Sebenarnya sih saya udah punya rencana sih Pak, kalau misalkan memang benar-benar tetap harus saya yang berangkat itu, ya saya pinginnya nanti saya koordinasi Pak sama guru bahasa Inggris supaya bisa melatih terkait apa namanya, hal-hal yang belum saya kuasai seperti itu Pak. Mungkin juga diantaranya memotivasi saya supaya saya itu bisa yakin dan percaya diri atas kemampuan saya, seperti itu Pak. Wah, bagus sekali Rina, bagus. Langkah kamu sudah betul, bagus sekali. Sekarang kembalikan percaya diri kamu dengan lebih banyak lagi belajar tentang bagaimana berpidato yang lebih baik dan bisa menginfluencer audiens dengan pesan dalam pidato tersebut. Pak Guru yakin kamu pasti bisa, karena kamu punya kekuatan yang perlu dieksplor, dan cara mengeksplor kekuatan dalam diri kamu salah satu adalah melalui lomba pidato ini, Rin. Pak Guru yakin kamu bisa. Jangan prioritas pada menang atau kalahnya. Yang terutama adalah kamu sudah bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu dan mendapat banyak pengalaman baru nanti dari lomba pidato ini. Ya Pak, terima kasih Pak atas saran-saran yang diberikan. Saya jadi lebih bersemangat gitu Pak untuk belajar. Nanti saya akan minta untuk guru bahasa Inggris saya untuk bisa melatih saya supaya saya bisa lebih siap dalam menghadapi lomba ini Pak. Yo, iya, terima kasih, Rin. Ya, terima kasih Bu Istingana untuk coaching kasus pertama saya sudah selesai. Dilanjutkan ke Pak Aris sebagai pengamat. Monggo Pak Aris. Oke, terima kasih. Langsung saja saya akan menyampaikan komentar terkait proses praktik coaching model Tirta yang telah dilakukan dari Pak Dadang. Sudah bagus, luar biasa. Mungkin Pak Dadang juga sudah berpengalaman melakukan coaching seperti ini, jadinya lancar sekali proses praktik coachingnya. Kalau dikaitkan dengan langkah-langkah dalam model Tirta, yang pertama mulai dari tujuan coaching, coach sudah menyampaikan pembuka dan memancing coach untuk menyampaikan tujuan dari kegiatan coaching itu. Terus kemudian pada saat identifikasi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach untuk memberikan respon dan bertanya tentang apa namanya yang terkait tentang identifikasi potensi coach tadi. Terus selanjutnya pada langkah rencana aksi juga sudah menanyakan tentang rencana aksi yang akan dilaksanakan terkait masalah yang dihadapi, kemudian juga telah memotivasi dalam melaksanakan rencana aksi tersebut. Dan yang terakhir yaitu tentang tanggung jawab juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan ada juga umpan baliknya terkait komitmen itu tadi. Intinya semuanya sudah bagus. Mungkin itu dari saya, Pak.